Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1B. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah juga kemarin kita telah menyelesaikan penilaian tengah semester. Dan setelah penilaian tengah semester kemarin, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik, dan kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah untuk kita selalu diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, orang-orang yang kita sayangi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, langsung saja. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah membaca teks. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran ini yaitu rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli lingkungan. Kita sama-sama baca cerita berikut. Kegiatan pagi hari. Apersepsi. Hari telah berganti. Suasana pagi mulai terasa. Matahari menampakkan diri. Sinarnya menerangi alam raya. Orang-orang mulai melakukan kegiatan. Hewan-hewan mencari makan. Nah, setelah kita baca teks tadi, pasti kita ketahui ya, nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan, adanya matahari, kita bisa melakukan kegiatan, dan hewan-hewan pun dapat mencari makan ya. Nah, orang-orang dapat beristirahat di malam hari. Nah, sebelum melakukan kegiatan diawali dengan doa. Syukurilah semua nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ayam jantan berkokok di pagi hari. Matahari itu di mana, Nak? Terbit dari ufuk timur. Ya, ingat ya, kalau terbit dari timur, udara segar menyeruak ke dalam dada. Semua orang memulai hari dengan riang gembira. Itulah suasana di pagi hari yang cerah. Bersyukurlah di pagi hari agar gembira sepanjang hari. Nah, seperti yang kita lakukan setiap hari, kita bisa murojaah, kita bisa sarapan, itu semuanya nikmat dari Allah. Dari tertidur sampai kalian terbangun lagi. Oke, bawahnya ayo mengamati. Mengamati gambar. Suasana pagi, siang, dan malam pasti berbeda. Ada banyak hal yang menandai pagi, siang, dan malam. Kita perhatikan suasana paginya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira gambar yang pertama itu suasana apa, Nak? Suasana malam, karena adanya bulan ya, Nak. Gambar yang kedua adalah suasana apa? Mataharinya baru mau terbit.
ya. Dia ketutupan sama gunungnya. Di suasana apa nah kalau baru mau terbit? Ya, suasana pagi hari. Nah, sekarang matahari sudah berada di tengah. Itu apa suasananya? Suasananya adalah di siang hari tepat di atas kepala kita. Nah, sekarang perbedaannya lagi. Ada gambar pertama, ada gambar kedua. Kira-kira kalau yang ada bulan itu gambar apa? Ya, gambar apa nak ini nak? Ya, malam hari. Kalau yang ini siang hari. Nah, setelah kalian ketahui, kalian bisa bercerita di depan kelas, mengamati gambar suasana pagi, siang, dan malam. Selanjutnya, kalian bisa ceritakan hasil pengamatan kalian kepada ibumu kalau sekarang ya, karena kita tidak bisa belajar di dalam kelas. Contohnya nomor satu, benda apa saja yang tampak pada pagi hari? Apa nak? Matahari ya, karena dia baru mau muncul atau terbit. Yang kedua, benda apa yang tampak jelas di malam hari? Ada yang tahu? Ya, ada bulan, ada bintang. Kalau matahari ada tidak di malam hari? Tidak, tidak ada. Yang ketiga, sebutkan tanda-tanda datangnya pagi. Apa, nak? Ayam berkokok, matahari mulai muncul dari ufuk timur. Ingat ya, kalau terbit dia dari timur. Kalau terbenam dia dari barat. Nah, sekarang kita membuktikan siang dan malam ya. Kalian telah mengamati pemanfaatan sumber energi. Sekarang buktikan bahwa terdapat perubahan energi dalam pemanfaatan sumber energi. Perhatikan ya nak ya, di sini ada globe dan sensor. Nah, globe ini berbentuk apa kemarin kalau belajar? Bentuk apa nak? Globe ini berbentuk bola. Nah, di sini ada center. Perhatikan letak Indonesia pada globe. Globe itu kan artinya bola dunia. Arahkan cahaya center ke arah wilayah Indonesia. Nah, seperti itulah matahari menyinari bumi, sehingga wilayah Indonesia dalam keadaan pagi atau siang. Nah, ini contohnya disinari oleh sinar matahari, maka terjadilah siang atau pagi. Lanjut lagi, kita ke percobaan yang kedua. Putarlah globe setengah putaran sehingga wilayah Indonesia tidak terkena cahaya senter atau misalkan cahaya mataharinya. Nah ya, seperti itulah matahari menyinari bumi sehingga wilayah Indonesia dalam keadaan malam hari ya. Jadi kalau misalkan mataharinya berputar, ya, dia apa nak? Dia apa? Ada yang tahu? Nah, dia berubah menjadi malam hari. Putarlah kembali globe setengah putaran sehingga wilayah Indonesia kembali terkena cahaya senter. Seperti itulah matahari menyinari bumi sehingga wilayah Indonesia kembali mengalami pagi atau siang hari. Ya. Nah, ketika wilayah Indonesia siang hari, negara manakah yang berada dalam keadaan malam hari? Jadi negara yang berbeda dengan Indonesia. Apa itu? Misalnya ada Amerika, Meksiko, dan Brazil. Ya. Nah, yang B, ketika wilayah Indonesia malam hari, negara manakah yang berada dalam keadaan siang hari? Sama, Amerika, Meksiko, dan Brazil. Jadi dibalik aja, nak ya. Apakah jawaban gurumu berupa negara yang sama? Kalau sama, kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Karena perputaran bumi pada porosnya, maka terjadilah fenomena siang dan malam. Ya, yang sekarang nomor 3, tariklah simpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Mengapa dapat terjadi suasana pagi, siang, dan malam? Karena terjadinya perputaran bumi. Dari mana datangnya sinar yang menyebabkan terjadinya pas suasana pagi, siang, dan malam.
dari matahari dan bulan. Misalkan kalau malam hari, siapakah yang mengatur semua itu? Adanya malam, adanya siang, adanya pagi, adanya matahari dan bulan. Siapa yang mengatur semua itu? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta. Ya. Oke, nah di sini ada gambar matahari ya. Di sini ada gambar apa ini ya? Nanti boleh kalian warnai ya nak ya. Globe yang terkena sinar keadaannya terang, globe yang tidak. Nah, ya sayang ya. Lanjut lagi membaca teks. Bacalah dalam hati. Oke. Fajar pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur. Langit berwarna cerah kekuningan. Udara bersih, sejuk, dan segar. Tanda akan datangnya pagi. Ayam jantan berkokok bersahutan. Burung-burung berkicau riang menyambut datangnya pagi. Mengagungkan kuasa ilahi. Jadi setiap pagi kita harus mengucapkan syukur karena telah diberikan nikmat. Nah, sekarang jawab pertanyaannya sama-sama Yuna. Di mana letak fajar menyingsing? Di mana? Di ufuk timur ya. Bagaimana keadaan udara pada pagi hari? Itu bersih, sejuk, dan segar. Tanda apakah fajar menyingsing itu? Tanda apa nah kalau ada fajar menyingsing? Tandanya pagi hari atau datangnya pagi. Apa yang dilakukan ayam jantan menjelang pagi? Apa berkokok. Siapa yang berkuasa mendatangkan pagi? Siapa? Oh, Allah ya. Di ufuk timur, sekarang lengkapi nak. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Di ufuk timur, fajar menyingsing. Nomor 2, waktu fajar langit berwarna cerah kekuningan. Nomor 3, waktu pagi udara bersih, sejuk, dan segar. Yang keempat, fajar menyingsing tanda akan pagi. Burung-burung berkicau menyambut datangnya pagi. Burung-burung saja berkicau itu sama aja mereka mengucap rasa syukur ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, Nak. Yang pertama adalah menyanyikan lagu, perilaku kegiatan pada pagi hari, dan mengenal Pancasila. Sikap yang akan dikembangkan, rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan disiplin. Nah, yuk sama-sama kita nyanyi lagu bangun tidur. Ini mah lagunya pasti kalian sudah pada tahu semua ya. Lagu bangun tidur itu ciptaan Pak Kasur ya. Mari kita simak lagunya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidur. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidur. Nah, barusan kalian mendengarkan lagu bangun tidur. Apa yang harus kalian lakukan ketika habis bangun tidur? Apa? Membereskan atau membersihkan tempat tidur. Yuk, sekarang kita mendiskusikan kegiatan pagi. Nah, kalian urutkan nak kegiatan pagi kalian. Yang mana yang nomor pertama? Ya, yang nomor pertama adalah yang anak sedang membereskan tempat tidur. Yang kedua yang bangun tidurku terus mandi. Nah,
Gosok gigi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong. Nah, ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, di sini adalah contohnya ya nak ya, berurut nomor 1 yang mana, 2 yang mana ya, 3 yang mana, dan sampai 7 maaf, sampai 7 berpamitan dengan orang tua ketika berangkat sekolah. Harus pamitan kepada kedua orang tua kalian ya sayang. Oke, lanjut lagi. Nah, sini sama. Tadi urutkan kembali nak. Mana yang nomor 1 bangun tidur. Lalu yang kedua yang mana nak? Yang kedua yang mana sayang? Ya, yang gosok gigi. Lalu yang ketiga, ayo. Ya, benar yang lagi mandi ya nak ya. Yang keempat, nah kira-kira yang mana yang keempat ya? Ayo. Nah, yang lagi pakai baju seragam. Habis itu pakai baju seragam, habis itu ngapain nak? Lagi nyisir. Yang keenam lalu sarapan. Yang ketujuh berpamit. Oh maaf, pakai sepatu dulu. Lalu berpamitan dulu ya nak ya. Berpamitan dulu. Lalu berangkat sekolah ya. Ini terbalik ya nak ya. Yang nomor 7-nya berpamitan kepada kedua orang tua lalu berangkat ke sekolah. Nah, lalu setelah itu kita membaca teks tentang Pancasila, mengenal Pancasila. Setiap pagi banyak kegiatan yang kamu lakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Bermanfaat bagi dirimu maupun bagi orang lain. Perbuatan baik yang kamu lakukan itu sesuai dengan dasar negara Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Mari kita simak. Apa itu Pancasila? Nah, Pancasila. Lihat, ini adalah burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Negara apa? Negara Indonesia. Burung Garuda itu tampak gagah perkasa. Perisai di dadanya tampak kuat dan kukuh. Perisai tersebut terbagi atas 5 petak. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Pada setiap petak terdapat gambar yang berbeda. Gambar-gambar itu melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Dengarkan keterangan gurumu tentang sila-sila Pancasila. Jadi sila Pancasila sama simbolnya berbeda-beda ya nak ya. Nah sekarang lambangnya nak atau simbolnya bintang. Ini lambang sila pertama itu bintang. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu rantai. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu pohon beringin. Apa itu pohon beringin? Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat itu kepala benteng. Apa kira-kira kepala benteng? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah padi dan kapas. Bunyinya bagaimana, nak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lambang dan bunyi Pancasila tersebut harus kalian hafal. Oke, nak? PR-nya di sini adalah menghafal lambang dan bunyi Pancasila, ya. Oke? Insya Allah kalian bisa, ya. Alhamdulillah kita telah masuk ke pembelajaran terakhirnya sudah selesai. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini kalian bisa terima dengan baik. Oke, Bu Septi cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.